Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pemirsa, di segmen kali ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan pendapat, aspirasi atau ingin menanyakan topik yang kita bahas kali ini, yakni investasi digital celengan kaum milenial. Bisa langsung telepon di 23455. Ya, jadi sambil kita menunggu, kita kembali ya Pak ya, membahas tentang bagaimana sih tips untuk memilih investasi reksadana ini. Ya, jadi yang paling penting adalah pahami tujuan keuangan kita. Jadi kalau kita ingin membeli reksadana untuk berjaga-jaga, untuk menjaga likuiditas kita, suatu saat misalnya ada anak kita sakit atau perlu bayar SPP dan seterusnya, ada uangnya, jangan membeli reksadana yang sering digolongkan sebagai reksadana jangka panjang. Ya, jangan. Karena reksadana jangka panjang itu fluktuasinya lama gitu. Dalam artian bisa jadi turun dalam jangka waktu yang lama, kemudian baru naik ketika kondisi perekonomian membaik misalnya. Nah, ini akan sangat merugikan kita ketika kita perlu uang mendadak tadi. Lebih baik kita memilih sesuai dengan tujuan kita, yaitu reksadana pasar uang tadi. Jadi reksadana pasar uang meskipun tidak menghasilkan keuntungan yang tinggi, tapi relatif stabil harganya. Jadi tidak ada fluktuasi harga yang terlalu tinggi. Sehingga sekarang kita perlu uang, kemudian sekarang kita menabung, kemudian katakanlah seminggu lagi kita ambil gitu. Dari pengalaman saya relatif tidak akan ada penurunan yang signifikan. Kemudian yang saya sampaikan tadi juga, kita harus memahami portofolionya tadi. Oleh manajer investasi dibawa kemana saja uang kita ini, terutama pada reksadana saham umumnya dan obligasi tadi. Dibawa kemana? Kita harus tahu persis itu. Dibawa ke saham lapis pertama gitu, saham-saham yang likuiditasnya tinggi, kapitalisasinya pasar besar, atau saham kelas menengah, atau bahkan saham yang di bawah. Nah, ini perlu kita pahami. Sehingga kalau kita naruh uang di situ, kita bisa tahu kira-kira proyeksi keuntungannya seperti apa. Kemudian yang juga sangat penting adalah memilih manajer investasi tadi. Kita harus pilih manajer investasi yang memiliki reputasi yang baik gitu, dan dikelola oleh orang-orang yang ya kredibel. Karena selalu itu siapa manajer investasinya, orang-orangnya siapa, bagaimana track record mereka. Nah, inilah keunggulan juga dalam era digital sekarang ya. Ketik nama orang, muncul CV-nya, ya betul. Sehingga kita tidak mungkin tidak mendapatkan informasi. Jadi informasi ini sangat penting, sehingga kita tidak salah memilih manajer investasi yang ya tidak kredibel. Nah, salah satu indikator adalah dana kelolaan ini juga. Jadi semakin kredibel biasanya dana kelolaan semakin besar. Nah, ini menunjukkan kepercayaan masyarakat gitu, yang tinggi terhadap produk reksadana itu. Macam-macam itu ininya. Jenis reksadana itu, sehingga kita perlu memilih dengan baik. Ya, tadi kita sempat menyinggung ada yang namanya investasi emas. Nah, bagaimana dengan investasi emas ini? Ya, sebelum Bapak menjawab, sepertinya sudah ada telepon. Ya, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Ya, pasti Guntur, pasti beda. Pasti beda. Ya. Selamat pagi Bapak narasumber. Kami mendengar penjelasan Bapak, itu penting sekali untuk masyarakat. Semuanya itu tentunya seperti yang Bapak katakan, ada risiko pasti ada gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan hal investasi atau menabung ke celengan itu juga saham, itu tergantung kita. Jangan sekedar ikut-ikutan. Kalau kita juga tidak menguasai kan nanti jadi mubazir, Pak. Investasi sekarang kebanyakan juga hoax, bohong,
banyak terjadi. Nah, itulah perlu betul-betul perhatian. Nah, di sini kami menanyakan kepada Bapak, sebenarnya di antara sekian investasi, mana yang sangat menjanjikan dan lebih sedikit risiko, seperti Gongdi misalnya. Gongdi kan dari kakek udah saham ya, menaruh saham, dan hasilnya fluktuatif. Apa yang Bapak katakan, tidak mesti standar. Kalau besar dapat untung, tidak besar dapatnya. Kalau saham beda dengan jual beli saham, Pak, kan gitu ya. Kalau menaruh saham menunggu hasil dari saham kita, misalnya seperti kakek Gongdi naruh di saham di Elizabeth Hospital di Singapura, kita menunggu hasil. Nah, kalau kita sekarang seperti Gongdi kan takut menaruh uang rupiah, Pak, takut inflasi, Pak, karena sering terjadi rupiah kita itu kenalannya di inflasi. Itu sangat logis kan. Makanya kalau Gongdi, kerja Gongdi sekarang yang emas memang cocok, karena dibanding kita kebun, pertanian, kita lebih baik emas, karena kalau saat membutuhkan emas itu dijual dapat duit. Kalau kebun masih menunggu mau ada beli atau enggak. Jadi di situ kami juga perlu menggarisbawahi. Dan jual beli saham itu sangat, menurut Gongdi sangat efektif. Kita kerja sendiri, untung sendiri, rugi sendiri. Tapi itu kalau di Indonesia kurang baik bagi Gongdi. Kalau Gongdi terjadi jual beli di internasional dan harus menaruh deposit di bank dunia berupa euro. Kalau tidak, kalau uang Amerika itu kurang juga, karena kalau euro dari zaman dulu kalah sampai sekarang tidak pernah ada terjadi hal-hal yang seperti. Sekarang saya tanya kepada Bapak, di antara Gongdi lakukan itu mana yang paling efektif, baik, sedikit risiko? Coba kasih tahu Gongdi, karena Bapak ahlinya, agar kita bisa berbenah diri, Pak. Itu saja dari Gongdi. Terima kasih atas waktunya. Om, santai Om. Terima kasih Gongdi ya. Jadi pertanyaan Gongdi terkait investasi mana sih yang dikira paling efektif dan memenuhi tujuan-tujuan yang Gongdi ingin capai. Ya, jadi ini luar biasa sekali ya Pak Gongdi. Jadi memiliki pengetahuan investasi yang baik gitu. Jadi yang paling hukum utama dalam investasi itu adalah semakin tinggi imbal hasil, semakin tinggi resiko. Ya, semakin tinggi resiko, tentu saja itu. Sehingga kalau kita melihat mana yang paling baik, ya tentu saja yang paling pertama adalah dikaitkan dengan tujuan keuangan, itu yang paling penting. Kalau kita bicara celengan tadi, nah, tentu saja kita akan bicara kebutuhan kita untuk menabung, kemudian mempersiapkan untuk kondisi-kondisi di mana kita memerlukan dana, kan demikian. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan reksadana ini menjadi sangat relevan. Investasi digital ini sangat relevan. Selain reksadana, nanti di belakang kita akan bicara tentang emas itu tadi ya. Karena sifatnya sangatlah simple gitu, gampang. Sehingga kalau kita pagi-pagi datang dari pasar, dari luar itu cemplung gitu kan ya. Atau bahkan uang kertas masukkan, ini juga demikian harapannya. Jadi setiap hari baru bangun tidur, kita buka marketplace, apa saja bisa, tapi harus dilihat itu tadi ya, kredibilitasnya. Kemudian kita 10.000, besok lagi 10.000 terus demikian. Sehingga suatu saat ketika kita memiliki keperluan, ada keperluan tertentu, kita bisa ambil itu. Nah, itu harapannya. Nah, tentu saja investasi yang seperti ini ya tidak akan bisa, kita tidak tujukan untuk mendapatkan return yang luar biasa besar gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gongdi tadi, tentu saja reksadana yang seperti yang saya sampaikan pengganti celengan tadi ya mungkin tidak bisa untuk menggantikan. Sehingga Pak Gongdi sudah tepat sekali kalau memilih kemudian saham gitu. Saham pun bisa melalui reksadana saham atau ya langsung sendiri membeli saham secara langsung tanpa melalui produk-produk reksadana. Ya, kembali lagi perlu dana yang lebih besar kan demikian. Ya, pasti itu. Reksadana saham saja berbeda harganya dengan reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang saya bandingkan
kisaran harga minimal 10.000 tadi. Tapi reksadana saham saya lihat di beberapa marketplace nilai minimal itu 100.000. Jadi setiap kali kita membeli minimal 100.000 per satu unitnya. Nah ini tentu saja berbeda juga kebutuhan dana. Kalau kita pakai ini untuk mengganti celengan, boleh jadi ya tidak setara ya, karena orang kayaknya jarang untuk menabung sekali nabung 100.000 sehari ya. Iya benar. Itu. Tapi juga tentu saja imbal hasil investasinya akan boleh jadi lebih besar nanti daripada reksadana pasar uang, tapi juga resikonya. Apalagi kalau membeli saham langsung, ya ini beda lagi. Cuman kan bedanya antara reksadana saham dan membeli saham sendiri itu, kalau reksadana saham kita percayakan uang kita kepada manajer investasi. Dengan melihat track record manajer investasi, dengan melihat portofolio di kantong besar itu, saham apa saja ada di situ, kita bisa yakinkan, oh ini bagus, bisa mendatangkan keuntungan bagi kita beli. Sehingga tidak perlu lagi kita berpikir kapan harus beli, kapan harus jual, tabung aja secara konsisten. Gitu. Nah. Ya, jadi terkait pertanyaan tadi yang belum dijawab ya Pak ya, tentang investasi emas ini, yang mungkin Bapak bisa jelaskan tentang investasi emas, apa ya? Nah, belakangan ini emas juga menarik ya, karena memang selalu demikian hukumnya. Kalau ekonomi bergejolak gitu, emas, investor akan cenderung kembali ke emas, karena emas ini seringkali dianggap sebagai safe haven ya. Jadi jenis investasi yang bisa menjadi melindungi, memberikan nilai lindung kepada aset kita. Karena dari dulu emas ini cenderung stabil harganya. Seringkali diilustrasikan puluhan tahun yang lalu gitu misalnya, kita membeli kambing dengan harga 1 gram emas gitu. Kalau tahun ini masih tetap harganya 1 gram emas, karena harga emas cenderung naik terus kan gitu. Sehingga emas ini seringkali dipakai sebagai alat lindung investasi, alat lindung aset, karena nilainya cenderung stabil. Nah, kemudian pada kondisi perekonomian yang bergejolak gitu, seringkali emas ini banyak dipilih oleh investor karena seringkali memberikan imbal hasil yang tinggi gitu. Nah, kemudian emas ini seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat ya, karena harganya yang mahal. Nah, itu dulu gitu. Nah, sekarang pun ada marketplace atau perusahaan yang bergerak di finansial teknologi yang menjual emas dengan harga yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, ini sama juga sifatnya. Bisa kita lakukan dengan cara menabung per hari tadi. Jadi, saya sudah banding-bandingkan di berbagai marketplace, sama juga dengan reksadana pasar uang, nilai minimal untuk bisa membeli saham secara digital sekarang adalah 10.000 juga. Gitu. Jadi 10.000 kembali lagi. Kalau dulu kita baru pulang dari pasar, pulang dari bepergian, mendapatkan uang kembalian receh, cemplung, sekarang bisa juga dilakukan. Cuman instrumennya adalah emas. Gitu. Jadi 10.000 setiap hari 10.000. Karena memang dalam seringkali kita berpikir kalau ada menabung itu sisa uang belanja atau dialokasikan dulu? Dialokasikan dulu. Benar itu. Mantap sekali. Memang demikian seharusnya. Jadi kalau kita punya uang saku katakanlah 25.000 misalnya satu hari itu. 20.000 satu hari. Kalau menabung itu sebaiknya dalam konteks perencanaan keuangan dilakukan lebih awal. Jadi dari 25.000 itu 5.000 diambil dulu untuk menabung, 20.000-nya baru dikelola. Ya. Betul. Jangan sampai belanjakan dulu, sisanya baru. Iya. Kalau itu prinsip dulu ya, karena Betul. prinsip dulu belanja sisa, baru masuk. Baru masuk tabungan. Nah, ini sekarang dikemanakan? Nah, kita mencari instrumen yang praktis, relatif aman,
Nah, kemudian bisa kita jangkau dengan nilai yang sama dengan celengan tadi. Emas adalah salah satu yang cukup menarik kalau saya amati, mirip dengan reksadana tadi. Ya, jadi ada juga beberapa pertanyaan yang Ade dapatkan ya sebelum kita ngobrol di sini. Jadi bagaimana investasi di masa pandemi ini, Pak? Apakah itu akan berpengaruh atau bagaimana? Ya, tentu saja kalau dalam masa pandemi sekarang ini memang banyak sekali investor yang mengambil sikap wait and see ya. Gitu. Jadi ini merupakan kondisi yang berbeda sekali dari krisis-krisis keuangan yang kita alami sebelumnya. Kita pernah mengalami berbagai krisis keuangan ya. Tahun 98 mungkin Adi masih ingat ya. Itu pemicunya adalah kondisi politik di Indonesia, pergantian rezim gitu. Kemudian tahun 2008 itu kena imbas keuangan global itu. Nah, sekarang ini kondisinya sangat jauh berbeda. Karena bukan politik, ya bukan kondisi finansial dunia, apalagi finansial Indonesia, tapi kondisi kesehatan gitu. Sehingga banyak sekali orang yang atau investor yang berpikir di mana arah sampai di mana krisis ini terjadi, kan demikian. Nah, ini sangat menentukan investasi apa yang apa namanya akan diambil gitu. Kembali lagi, kalau kita sebagai seorang investor, tujuan keuangan kita terlebih dahulu. Kalau kita memiliki tujuan keuangan jangka pendek, tentu saja instrumen-instrumen tadi kita bisa beli seperti tadi reksadana pasar uang, ya kan? Kalau tujuan kita jangka panjang, kembali lagi kita bisa pilih reksadana yang saham atau bahkan membeli saham. Kemudian kita ini orangnya seperti apa? Apakah berani mengambil risiko? Tipe-tipe investor ya Pak? Betul. Atau takut, tidak berani mengambil resiko, main aman saja. Nah, ini juga berpengaruh untuk pilihan-pilihan investasi yang akan kita ambil. Sangat berpengaruh. Sehingga saya pribadi tidak bisa katakan mana yang lebih cocok saat ini. Ya, tergantung saja, sesuaikan dengan profil kita sebagai investor, ketersediaan dana, kemudian tujuan investasi kita. Gitu. Ya. Seru sekali pembahasan kita hari ini tentang investasi digital ini celengan kaum milenial. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement kita dalam pertemuan kita hari ini. Baik. Jadi kita sedang menghadapi kondisi yang boleh jadi bisa dikatakan serba tidak pasti ya. Nah, oleh sebab itu memiliki uang untuk mempersiapkan diri pada kondisi-kondisi terburuk itu sangatlah penting gitu. Nah, di era-era sebelumnya gitu kita bisa melakukan dengan instrumen celengan tadi. Jadi celengan adalah sebuah instrumen menabung yang sudah ada bahkan di abad ke-13 tadi kan. Nah, kemudian ini perlu kita lakukan, namun ya memiliki kelemahan sekarang ini. Jadi kita tidak bisa melakukan penyimpanan dalam jumlah besar, ada risiko dan seterusnya. Nah, sehingga perlu kita memikirkan untuk mengalokasikan dana-dana tersebut dalam berbagai instrumen investasi digital yang sekarang banyak tersedia. Kemudian dalam memilihnya kita perlu menyesuaikan dengan tujuan kita, karakter kita, dan ketersediaan dana. Serta perlu melihat kredibilitas dari manajer investasi di mana kita meletakkan uang. Jangan sampai nanti ketika kita ingin untung malah jadi buntung. Sehingga harapannya dengan selalu mengakumulasi dana ini, ya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita, kemudian membiasakan diri untuk hidup hemat, kan demikian. Termasuk ya tentu saja pada akhirnya investasi yang kita lakukan juga bisa memberikan bantuan kepada perekonomian negara, kan demikian, untuk menggerakkan perekonomian negara.
Sehingga harapannya ya kondisi ketidakpastian ini bisa segera kita lewati dan kita ya tetap ya bisa mempertahankan kesejahteraan hidup sebagaimana yang sudah kita nikmati sekarang atau bahkan meningkatkannya ya sesuai dengan harapan. Itu saja. Ya, jadi pemirsa, demikian panjang pembahasan kita tentang investasi digital celengan kaum milenial. Jadi bukan berarti celengan itu sudah ditinggalkan, tapi kalau kita mau melihat lagi tujuan-tujuan dari kita menyimpan uang masa depan, dan kita melihat apakah jumlah yang akan kita simpan ini dalam jumlah yang besar dan bagaimana kondisi keuangan ini juga perlu diperhatikan. Jadi mari kita gunakan teknologi-teknologi yang sudah sangat berkembang saat ini. Kita bisa memindahkan yang awalnya celengan dalam bentuk babi, sekarang bisa kita simpan ke celengan yang bentuknya digital, yang bentuknya dalam bentuk teknologi. Ya, demikian pembahasan kita, sangat seru pembahasan kita hari ini. Buat pemirsa yang ketinggalan obrolan kita di Fintalk kali ini, bisa simak di channel YouTube-nya Radio Guntur, Fintalk Financial Talk, dan sampai jumpa. Saya Ade Dorcas pamit undur diri.